Minumlah, sayang. Makasih. Tidurlah sampai besok pagi. Dasar laki-laki bodoh. Bukan keinginanku membuatmu menunggu. Dasar perbuatan. Aku paling tidak suka menunggu, Savitri. Sayang, harusnya kamu tahu, aku sangat muak terhadap suamiku. Karena tiap malam aku harus mencari cara untuk mengelabuinya, supaya bisa datang ke tempat ini. Ingat, Savitri. Sekali lagi kamu buat aku menunggu. Aku tidak segan-segan membuang kamu. Jangan lakukan itu. Kalau kamu membuangku, aku harus bergantung pada siapa lagi? Nasar! Kurang ajar! Kamu pikir aku bodoh, hah? Aku telah membuang minuman yang telah kamu campur dengan ramuan itu. Ternyata benar. Apa yang aku dengar selama ini tentang kamu. Dasar perempuan hina! Hampir 1 tahun kau berselingkuh dengan budak hina ini. Dan hampir setiap malam kau memberikan aku minuman dengan ramuan itu. Biar aku tidur pulas. Dan kau bisa bersenang-senang di tempat yang terkutuk ini. Mesra-mesraan. Kau memang perempuan sangat menjijikan, Savitri. Ikat dia! Pergi! Lepaskan aku, Savitri. Lepaskan aku, Savitri. Kau memang perempuan jahanam. Tega-teganya kau perlakukan suamimu seperti ini. Itu belum seberapa. Aku bahkan tega membunuhmu demi Sunyoto. Istri macam apa kamu? Hah? Kamu lebih membela laki-laki lain dibanding suamimu, Savitri. Kamu harus tahu. Kamu harus tahu, Savitri. Budak hina itu memang layak untuk mati. Dan kamu juga tidak ada tempat untuk istri yang selingkuh dan berzina dengan laki-laki lain. Kecuali harus mati. Aku selingkuh. Karena sebenarnya aku muak dan jijik berlama-lama denganmu. Karena kamu adalah laki-laki yang memperlakukan aku seperti budak. Yang selalu harus menuruti semua keinginanmu. Ini alasan untuk membenarkan perselingkuhanmu saja, Savitri. Selama ini kita layaknya hidup suami istri. Bahkan aku berlakukan kamu dengan lembut. Tapi apa balasannya? Apa? Kamu membalas dengan penghinaan seperti ini. Itu belum seberapa. Bahkan sebentar lagi kamu akan lebih terhina dan tersiksa. Lihatlah apa yang akan kulakukan terhadapmu. Kau yang berada dalam kegelapan. Raja kegelapan.
Datanglah! Datanglah! Aku dengan segenap jiwa dan pengabdianku. Kau telah bersekutu dengan setan. Dan kau telah mempelajari ilmu sihir, Savitri. Mengalirlah dalam desahan nafasku. Jadikan dia budakku. Ingat, Nasar. Kamu akan berubah wujud menjadi manusia pada siang hari. Dan pada malam hari kamu akan kembali menjadi kuda yang diburu orang karena beberapa hal. Yang pertama, karena kamu adalah kuda liar dan mempunyai naluri merusak dan membunuh. Yang kedua, kamu adalah kuda yang tidak makan rumput, tapi darah. Kembalikan aku ke wujudku semula, Savitri. Aku bersumpah, aku akan memaafkan pengkhianatanmu. Savitri, Aku akan mengembalikan wujudmu sebagai manusia. Asal kekasihku bisa hidup kembali. itu tidak mungkin, Savitri. Itu berarti aku tidak mungkin juga mengembalikan wujudmu sebagai manusia. Dan ingat, mulai sekarang aku adalah majikanmu. Dan kamu harus menuruti semua perintahku. Termasuk mencarikan aku kekayaan. Bebaskan aku, Savitri. Bebaskan aku. Sayangku. Ampun, Savitri. Ampun, Savitri. Ampun. Lihatlah, kamu begitu menjijikkan dan tidak berguna. Ingat, malam ini kamu harus memulai pekerjaan. Mengeruk kekayaan dari penduduk sekitar sini. Tuh, gue kasih balok 6 tuh. Oh, lu mantap dulu jalannya, kesini dulu muternya. Iya nih orang. Bang, mana rokoknya bang? Minta rokoknya tuh. Lu seumur-umur beli rokok nggak pernah minta doang lo ah. Kayak malam ini rasanya dingin sekali ya bang. Iya nih, tapi dinginnya lain. Jangan-jangan banyak setan lagi datang kemari. Jangan ngomong gitu ah, bikin gua takut aja. Ada kita pulang yuk. Ah, lu lagi ngaku lu punya bini. Kalau bini lu minta dianterin ke belakang, terus siapa yang nganter? Kalau takut kayak gini. Ya dia kan berani, biarin aja sendiri. Sudahlah, nggak usah dibahas. Apa lu? Seperti ada kuda yang lari. Gak ada apa-apa. Suara apaan? Suara kodok. Apa kudanya Pak Bekti lepas? Ah,
Kamu mungkin orang dikandangin kok. Nah, ayo terus. Ah. Tuh. Tunggu. Kudanya berhenti. Bener. Capek gue. Dasar bodoh. Kenapa berhenti? Ayo jalan dan habisi mereka. Ingat bodoh, setiap nyawa yang kau ambil akan menghasilkan uang yang banyak. Aku tidak bisa melakukannya, Safitri. Kurang ajar. Dia malah mempertajam naluri kemanusiaannya. Aku akan menghilangkannya. Kudanya beringas lagi. Kuda siapa sih tuh? Yang jelas bukan punya Pak Bekti. Iya. Ayo. Ayo, lakukan perintahku. Lakukan. Tenang. Udah malam ya. Kenapa nggak kayak gini? Bobo, ya. Itu udah malam, ya. Ya. Besok, ayo. Yuk. Ayo. Mas Sugito. Sayangku, bicaralah. Sepatah kata saja bisa membuatku bahagia. Bagus, Nasar. Bagus. Ternyata kamu bisa menjadi budak yang pintar. Sudahlah, Safitri. Kekayaanku boleh kamu ambil semua. Semuanya, Safitri. Tapi kamu jangan memperalat aku untuk mencari kekayaan seperti ini. Ampun, Safitri. Ampun, Safitri. Ampun, Safitri. Bukankah aku sudah memenuhi keinginanmu? Waduh. Iya. Tapi hukuman ini harus. Demi Sunyoto, aku akan melakukannya setiap hari. Ampun, aku Safitri. Ampun. Tidak. Ini belum seberapa dibanding penderitaan yang telah kau timpakan pada Sunyoto. Ampun. Aduh. Aduh. Bapak sudah dengar beritanya belum, Pak? Berita apa, Bu? Itu loh, soal kuda pemangsa manusia.
kamu tuh ada-ada saja, Bu. Manusia itu yang makan kuda, bukannya kuda memangsa manusia. Bu, dari zaman nenek moyang sampai sekarang, kuda itu doyannya rumput. Bapak ini bagaimana toh? Lihat sana kalau tidak percaya. Mereka yakin kuda itu kuda siluman. Mungkin kuda itu kudanya milik Nyi Roro Kidul yang terlepas, Pak. Bu, tambah nggak masuk akal lagi tuh, Bu. Terserah Bapak lah. Makanya nyelawat saja dulu sana. Biar tahu keadaan jenazah yang sebenarnya. Ya, aku nanti ngelayat ke sana. Sayang, lihatlah. Semalam budak itu berhasil membawa uang sebanyak ini. Dan jika tiap malam dia bisa melakukannya, selama setahun kita akan sangat kaya raya. Dan kita akan bisa membangun istana kegelapan. Istana setan. Seperti impian kita berdua. Sayang, bicaralah. Percayalah padaku, sayang. Aku akan membalas penderitaan ini sampai kamu pulih seperti dulu. Dan kita bisa berdua selamanya. Kurang ajar. Ceroboh sekali dia. Sampai harus menabrak kaca. Bapak tidak apa-apa, Pak. Nah, sekarang Bapak percayakan dengan adanya siluman kuda itu, Pak? Iya. Ya, aku percaya, Bu. Dia hampir membunuhku. Mengerikan sekali. Sepertinya dia takut sesuatu. Ayo.
sudah. Safitri, bebaskan aku, Safitri. Aku tidak mau membunuh orang. Kamu boleh memperlakukan musuh kamu, tapi tidak cara ini, Safitri. Safitri! Safitri! Dasar bodoh. Aku memang harus menghilangkan naluri kemanusiaannya supaya dia bisa bekerja dengan baik. Mas Hari. Ya ampun Mas, kenapa sih Mas nggak pulang-pulang Mas? Ya Allah Mas, aku takut Mas sendirian Mas. Mas, aku takut anak kita diambil siluman kuda itu Mas. Ya ampun Mas. Ya ampun Mas. Mas, kuda itu datang, Mas. Tolong! Tolong! Mau diambil, Apa aku bilang? Bayi itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Tolong aku, Safitri. Tolong apa lagi? Pasti beruntung aku tidak membunuhmu. Aku lebih senang dibunuh, Safitri, daripada harus menanggung malu seperti ini. Tidak, aku tidak akan membunuhmu. Aku akan tetap membiarkanmu dalam keadaan menjijikan seperti itu. Safitri, tolong Safitri. Aku mohon siang hari begini, kembalikan aku ke wujud asliku sebagai manusia yang seutuhnya. Kenapa? Kamu malu berjalan keluar dengan kedua tangan seperti itu? Hah? Kamu mau keluar dan bertemu tetangga, lalu menceritakan semua kejadian di rumah ini? Tidak akan. Ya Allah, dosa apa yang telah aku perbuat sehingga aku mendapatkan nasib seperti ini? Sayangku, kamu harus tahu, baru saja lelaki bodoh itu merengek. Dia minta aku membebaskan dia. Tapi tenanglah, aku tidak mungkin mengabulkan permintaannya. Aku akan tetap membiarkannya seperti itu. Dan akan tetap menjadikannya budak. Bahkan nanti malam,
Aku akan memanfaatkan tenaganya untuk menarik andongku. Aku akan mengelilingi desa ini. Aku ingin tahu seberapa jauh kesulitan kita untuk merubah desa ini menjadi daerah kekuasaan kita. Apalagi yang ingin kamu lakukan padaku, Savitri? Savitri, Kamu lihat kan andong ini? apa? Apa kamu ingin aku menarik andong ini? Wajar kan? Andong ditarik seekor kuda. Mau tahu saja urusan orang. Kalau begitu kita jangan kemana-mana, Pak. Kita di sini saja sampai pagi. Tapi tidak boleh ada yang tidur. Memangnya kenapa sih, Bu? Sudah, jangan banyak tanya. Di luar ada siluman. Siluman? Suara andong kok dibilang siluman? Juragan Savitri. Tenang, Bu. Pak. Juragan Savitri, ada perlu apa malam-malam Juragan? Saya ingin mencari angin saja, Pak. Bosan di rumah terus. Tapi kenapa Juragan Najar tidak ikut? Oh, dia sedang istirahat. Kuda Bapak kenapa? Saya tidak tahu Juragan. Barangkali si Gesot melihat makhluk gaib. Atau kuda jadi-jadian Juragan. Kuda jadi-jadian? Iya Juragan.
Itu suaranya sudah berhenti. Barangkali makhluk gaibnya sudah pergi, Juragan. Sebaiknya Juragan cepat-cepat pulang, Juragan. Jangan sampai kuda jadi-jadian itu mencelakai Juragan. Tapi saya belum yakin, Pak. Tapi tidak ada salahnya saya waspada, Pak Bakti. Seharusnya memang begitu, Juragan. Bapak, Nevi, sana masuk. Ajak masuk, Bu. orang itu hebat ya Pak, bisa menarik andong. Ngomong apa kamu? Bapak tidak lihat orang itu menarik andong. Nevi, masuk. Maafkan anak saya, Juragan. Dia sudah bicara lancang. Tidak apa-apa, Pak. Namanya saja anak kecil. Tapi Juragan tidak marah. Untuk apa marah? Anak kecil kan suka berhayal. Terima kasih, Juragan. Pak, saya permisi dulu ya. Iya, mari, Ayo Juragan. kusir. Besok lagi jangan suka bicara sembrono kamu. Apalagi terhadap keluarga mereka. Sudahlah Pak, jangan diributkan lagi. Bagaimana tidak diributkan? Juragan Sapitri kelihatan sekali tersinggung. Tidak ada alasan Juragan Sapitri itu tersinggung. Bisa kan? Ucapan Nepi dianggap melecehkan Juragan Sapitri. Dan juga bisa diartikan bahwa Juragan Sapitri memiliki pesugihan kuda. Siapa tahu memang kenyataannya begitu, Pak. Bu, keluarga Juragan Sapitri adalah keluarga yang terhormat. Keluarga Juragan Najar memberikan warisan yang tidak habis dimakan 7 turunan. Jadi gimana mungkin mereka mencari pesugihan? Orang itu kan berbeda-beda, Pak. Bagi kita, harta mereka itu banyak. Tapi belum tentu banyak buat mereka. Tapi saya memang melihat yang menarik andong itu orang bukan kuda. Tuh kan, Pak. Buat apa Nepi berbohong pada kita? Dia kan masih kecil. Mata dan hatinya masih jujur. Kamu kenal anak kecil tadi kan? Besok malam aku menginginkan dia. Kamu harus menculiknya. Dasar. Jalan. Sini, Bu, cepat, Bu! Bu! Cepat! Ada apa sih, Pak, teriak-teriak? Lihat sini! Lihat si Gesot nih, Bu! Kenapa ini, Pak? Siapa yang melakukan ini, Pak? Aku sendiri nggak tahu, Bu. Terus bagaimana kehidupan kita selanjutnya, Pak? Sedangkan kita hidup dari si Gesot. Sekarang andong kita nganggur, Pak. Terpaksa, Bu.
Kita beli kuda lagi. Beli kuda? Terus uangnya dari mana, Pak? Gesot. Kenapa begini, Gesot? Sudahlah, Safitri. Aku sudah memperingatkan kamu untuk menghilangkan naluri kemanusiaanmu. Supaya tidak ada seorang pun yang tahu siapa dirimu sebenarnya. Termasuk anak kecil sialan itu. Safitri, aku ini manusia. Bagaimana aku bisa menghilangkan naluri kemanusiaanku? Kamu jadi manusia kalau aku sudah menginginkanmu jadi manusia. Sekarang kamu binatang, dan tetap binatang. Binatang tidak punya belas kasihan. Berarti kamu juga binatang, Safitri. Karena tidak punya belas kasihan sedikit pun terhadap suamimu. Kurang ajar. Sudah, Safitri. Safitri! Safitri! Wujudmu boleh manusia, Safitri. Tapi hatimu, kelakuanmu seperti binatang. Kurang ajar. Ampun! Ampun, Safitri! Ampun! Ampun, Safitri! Ampun! Ampun! Ingat, malam ini kamu harus mendapatkan anak itu. Kalau tidak, akan kupotong bagian tubuhmu. Ingat, bukan saja anak kecil itu, tapi juga uang yang banyak. Orang itu hebat ya, Pak. Bisa menarik andong. Ngomong apa kamu? Bapak tidak lihat orang itu menarik andong? Nevi, masuk. Ayo masuk, Nevi. Aneh sekali. Bapak tidak percaya kalau kuda itu sebenarnya manusia. Pak, bangun, Pak. Apaan sih, Bu? Nepi, Pak. Nepi? Iya. Kenapa tanganmu kok seperti kaki kuda? Ngapain kamu di sini, Nevi?
Kasihan, Pak. Orang itu kakinya seperti kaki kuda. Orang? Ayo, masuk. Tapi Pak Nevi mau tanya sama orang itu. Udah, nanti kuda itu bisa membunuh kita. Aku makin jijik saja melihat laki-laki itu. Korban sudah di depan mata, tapi malah diam saja. Ayo, cepat bunuh suami istri itu. Maka uang kita akan berlimpah. Dan bawa anak itu kemari. Ayo! Nevi, gatel banget sih, mau apa kamu? Ibu kenapa? Ibu kenapa? Ibu. Ayo. Ampuni aku, Savitri. Ampun, Savitri. Dasar dungu. Bukan saja anak itu yang gagal kamu dapatkan, tapi juga uangnya. Bagaimana aku harus mencuri uang Savitri? Sementara aku tidak punya kekuatan apa-apa setelah dia menyerangku dengan pantulan kacanya. Kalau saja kamu bertindak cepat, maka pekerjaan itu akan selesai dengan mudah. Sekarang terimalah upamu. Ampun, Savitri. Ampun, Savitri. Ampun, Savitri. Ampun. Astagfirullahaladzim. Kenapa, Pak Kiai? Pak Bakti, sebaiknya kita bicara di teras. Baik, Pak Kiai. Silakan, Pak Kiai. Saya mohon, Pak Bakti tidak menceritakan masalah ini pada siapapun. Takutnya saya salah, nanti jadi fitnah. Baik, Pak Kiai. Mungkin apa yang dilihat dan dikatakan Nevi itu benar, Pak Bakti. Maksud Pak Kiai? Juragan Sawitri telah menganut ilmu hitam. Mungkin dialah yang memelihara kuda jelmaan. Terus yang membunuh kuda-kuda saya juga Juragan Sapitri? Sepertinya begitu. Tapi nanti saya akan buktikan dulu. Saya akan ke rumah Juragan Nasab. Untuk apa, Pak Kiai? Untuk silaturahmi. Sekalian melihat apa yang terjadi sebenarnya. Pak Bakti boleh ikut. Baik, Pak Kiai. Sayang, bangun dan bicaralah. Kamu harus tahu, keadaan semakin tidak menguntungkan. Mata anak kecil itu semakin sulit kelabui dengan ilmuku. Sayang, bangun dan bantulah aku.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Pintu tidak kunci. Kiai? Kiai Harun? Apa kedatangan kami tidak mengganggu, Juragan? Silakan. Silakan Pak Kiai. Silakan duduk. Terima kasih. Maaf Juragan, Ya, Juragan sakit. enggak Pak Bekti. Sedikit meriang aja. Enggak apa-apa. Maaf Pak Kiai, tidak ada suguhan apa-apa. Pembantu saya sedang tidak ada. Tidak apa-apa, Juragan. Saya sekedar ingin silaturahmi. Sudah lama tidak datang kemari. Benar Juragan. Akhir-akhir ini rumah dan pagar Juragan selalu tertutup rapat. Tadi kebetulan saja pintu pagar terbuka. Jadi kami memberanikan diri masuk Juragan. Astagfirullahaladzim. Apa yang terjadi, Juragan? Tolong ceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Pak Kiai, tapi Pak Kiai berjanji tidak akan mengatakan pada siapapun. Dan saya mohon Pak Kiai, setelah ini Pak Kiai secepatnya pulang. Ada apa, Pak Bakti? Saya nggak habis pikir Pak Kiai. Tega sekali Juragan Sawitri memperlakukan Juragan Najar seperti itu Pak Kiai. Itu karena ilmu setan yang dianutnya. Tapi insya Allah, saya akan menolong Juragan Nazar. Karena bukan hanya Juragan Nazar yang menderita, tapi juga warga di desa ini. Benar sekali Pak Kiai. Nanti malam, bantu saya. Baik Pak Kiai. Katakan, siapa yang datang kemari? Tidak ada, Safitri. Aku mencium bau manusia asing di rumah ini. Katakan, siapa yang datang kemari? Pak Bakti, kebetulan dia lewat, Safitri. Lalu kamu menceritakan apa yang terjadi di rumah ini? Hah? Enggak cerita apa-apa, Safitri. Enggak. Cerita atau tidak cerita, malam ini kamu harus membunuhnya. Ampun, sudah, ampun. Pak Bakti, Iya Pak. saya mau masuk melihat keadaan di dalam. Kalau dalam tempo setengah jam saya tidak keluar, langsung masuk. Baik Pak Kiai.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah. Bismillah. Buka petinya. Pak Kiai mau ngambil baju orang ini? Iya, Untuk apa, Kiai? lihat saja nanti. Sayang, sudah sekian lama kamu berdiam diri, bahkan berpuasa. Apakah kamu tahu betapa aku sangat merindukanmu? Ingat, kekuatan yang paling hebat hanya milik Tuhan. Sayang, apa benar kamu sudah mulai bicara denganku? Apa peduliku? Apa gunanya bicara dengan perempuan laknat sepertimu? Kamu kenapa, sayang? Sudah lama aku menunggumu. Tapi setelah kamu sadar dan mau bicara, kamu malah mencaciku. Sawitri, apa kau pikir aku menderita seperti ini bukan karena ulahmu? Ulahku? Iya, seperti sudah aku katakan. Kekuatan yang paling hebat hanya milik Tuhan. Makanya, waktu kau menyiksa dan mencambuk suamimu, penyakitku semakin parah. Apalagi kalau dia merintih, mengerang, tubuhku semakin lemas. Kalau bukan karena itu, mungkin aku sudah sembuh sejak dulu. Jika kamu mengizinkanku, aku akan menarik kembali mantraku. Supaya dia kembali ke wujud aslinya. Iya, segera lakukan. Aku sudah tidak tahan lagi mendengar dia merintih dan mengerang kesakitan. Baiklah. Astagfirullahaladzim. Perempuan itu sudah benar-benar bersekutu dengan iblis. Aliran darahnya telah menyatu dengan setan. Naudzubillah min dzalik. Ya Allah, aku akan berusaha mengakhirinya. Orang
Siapa kamu? Sawitri, Sawitri. Kamu betul-betul sudah gelap mata, Sawitri. Sampai-sampai tidak mengenali aku lagi. Lihat baik-baik. Aku adalah guru mengaji mendiang mertuamu. Bukankah kita sudah bicara berdua di kamar khususmu? Jadi, kurang ajar. Kamu berani menipuku. Aku pikir budak-budak setanmu yang mengalir dalam aliran darahmu, yang selama ini kau anggap mampu memberikan kekuatan dasar, ternyata tidak ada apa-apanya. Buktinya, aku masih bisa menipumu. Aku tidak akan membiarkanmu hidup. Atau aku akan mengubahmu menjadi kuda seperti Nasar. Cobalah, apakah kau bisa membuktikan kata-katamu? Ingatlah, Sawitri, aku hanya berlindung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku akan mengembalikan laki-laki itu menjadi kuda. Safitri. Safitri! Safitri! Kembalikan dia ke wujud aslinya, Pak Kiai. Tenang, Juragan, tenang. Tolong, Pak Kiai. Insya Allah, saya akan coba. Bagaimana, Pak Kiai? Maaf, Juragan. Dengan kemampuan yang saya miliki, saya merasa kalah dari Sang Pencipta yang telah menghendaki Juragan Sawitri dalam bentuk seperti itu. Mungkin ini sebagai suatu hukuman atas segala perbuatannya terhadap Juragan. Tapi kalau perubahan wujud itu karena kekuatan ilmu sihir atau ilmu di luar kekuatan Allah, mungkin saya mampu mengembalikannya, Juragan. Tidak ada satupun yang mampu menandingi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenanglah, Juragan.